hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mengaji semuanya, alhamdulillah bertemu lagi dengan AA dalam acara Kultum selama Ramadan. Tidak terasa ya, Ramadan ini kita sudah berada di penghujung di penghujung bulan. Banyak tentunya kesempatan yang kita lewatkan, banyak juga kesempatan yang kita raih. Tetapi tentunya di setiap momennya, di setiap kesempatannya, tentu semoga senantiasa menjadi nilai amal soleh untuk kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa mencatat amalan-amalan kita sebagai pahala yang kelak akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengaji semuanya, sebagaimana hari-hari sebelumnya, setiap menjelang maghrib selalu disajikan kita bersama-sama belajar tentang kisah-kisah Nabi, meskipun hanya secara singkat, tetapi tentunya semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan yang paling penting, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dikisahkan oleh ustadz-ustadz kita. Nah, adapun untuk hari ini bersama Agus, kita akan bersama-sama belajar tentang kisah seorang nabi yang menjadi raja, yang menjadi seorang pengembara, yang menjadi seorang petualang. Tentu kita sudah sangat mengenal di sekolah, di tempat ngaji, ataupun di kisah-kisah lainnya tentang nabi yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang kisah Nabi Dzulkarnain alaihi salam. Sahabat mengaji semuanya, Nabi Dzulkarnain sama halnya dengan nabi-nabi yang sebelumnya dikisahkan. Beliau seorang raja yang sangat terkenal dan sangat memiliki kekuatan yang luar biasa. Beliau juga raja yang adil, dan yang paling penting adalah raja yang soleh. Singkat kisah, langsung saja Agus, kita akan bersama-sama mempelajari tentang hikmahnya selama beliau menjadi seorang raja dan berpetualang. Sahabat mengaji semuanya, setidaknya ada 3 perjalanan penting yang dilakukan oleh Nabi Dzulkarnain alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, beliau melakukan perjalanan petualangan untuk berdakwah ke daerah di mana matahari terbenam, yaitu sebelah barat. Sekarang kita kenal dengan Al-Maghribi. Di sana Nabi Dzulkarnain mendapati kelompok kaum, kelompok masyarakat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Dzulkarnain oleh Allah diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman kepada mereka yang lalai, kepada mereka yang tidak beriman. Dan juga Nabi Dzulkarnain alaihissalam diberikan kewenangan untuk mengembalikan atau menyelamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Dzulkarnain pun melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada beliau. Orang-orang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, oleh Nabi Dzulkarnain diberikan hukuman sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh tentunya dibiarkan dan tentunya mendapatkan perlakuan yang istimewa. Setelah melaksanakan perjalanan dan berdakwah di daerah Maghribi, di daerah di mana matahari tampak terbenam, Nabi Dzulkarnain melanjutkan perjalanan berikutnya, melanjutkan dakwahnya, petualangannya
ke arah di mana matahari terbit. Sepanjang perjalanan, Nabi Zulkarnain dan pasukannya tentu berdakwah, mengamalkan nilai-nilai Islam, mengamalkan nilai-nilai kebaikan, memberikan rahmatan lil alamin di sepanjang perjalanannya. Sampailah ke tempat di mana matahari tampak terbit. Di sana Nabi Zulkarnain dan pasukannya mendapati sekelompok masyarakat, sekelompok umat yang sama sekali atau sangat tidak ada perlindungan dari sengatan cahaya matahari. Di sana Nabi Zulkarnain mendapati kaum yang tidak mempunyai agama. Maka kehadiran Nabi Zulkarnain mendakwahkan Islam dan juga memberikan pengetahuan kepada kelompok masyarakat tersebut, sehingga umat yang berada di daerah tersebut kembali kepada jalan Allah dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhenti di situ, Nabi Zulkarnain bersama pasukannya juga memberikan pengetahuan, mengajarkan bagaimana untuk bisa berlindung dari sengatan sinar. Sahabat pengaji semuanya, selepas menyelesaikan dakwah di daerah tersebut, Nabi Zulkarnain bersama pasukannya melanjutkan dakwahnya, melanjutkan petualangannya ke daerah pertengahan, ke daerah utara. Nah, di sana Nabi Zulkarnain alaihissalam menemukan sekelompok kaum, sekelompok masyarakat, sekelompok manusia yang sulit dimengerti bahasanya. Bahkan jangankan untuk orang lain, untuk kelompoknya sendiri, masyarakat ini sulit untuk mengkomunikasikannya. Sesampainya di sana, Nabi Zulkarnain memberikan pengetahuan, berdakwah tentang Islam, tentang ketauhidan, dan tentunya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengaji semuanya, ada yang unik dan luar biasa dari kelompok ini. Mereka merasa dihantui, merasa ditakuti oleh kelompok yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka kelompok ini, umat ini meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain agar dibuatkan sebuah benteng atau penyekat di mana gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj ini tidak sampai kepada kelompok masyarakat tersebut. Dengan izin dan kekuasaan Allah, Nabi Zulkarnain diberikan mukjizat, bisa membangun tembok, bisa membangun pagar dari besi yang diberikan perekat berupa logam, tembaga, sehingga area kaum tersebut, kelompok tersebut betul-betul terlindungi oleh pagar yang konon menurut beberapa keterangan tingginya setinggi gunung yang berada di tempat. Sahabat mengaji semuanya, akhirnya Nabi Zulkarnain bersama pasukannya berhasil melindungi warga penduduk tersebut dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj dengan membuatkannya pagar yang terbuat dari besi yang dicor dengan tembaga, sehingga berdiri kokoh sampai nanti akhir zaman pagar tersebut tidak akan roboh. Tetapi di akhir zaman nanti Ya'juj dan Ma'juj tersebut akan keluar, tentunya dengan izin dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengaji semuanya, dari kisah yang singkat ini tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dan teladani untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah tentang perjalanan dakwah yang dilakukan oleh seorang Nabi Zulkarnain dengan menerapkan keadilan, dengan memperhatikan kehidupan masyarakatnya tanpa ada kerusakan, tanpa merusak apapun,
terkecuali mereka yang zalim dan ingkar kepada Allah. Tentunya Nabi Zulkarnain memberikan hukuman sesuai dengan hukum Allah yang diperintahkan kepada Nabi Zulkarnain. Yang kedua, sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, harus mampu memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Harus mampu melindungi warganya, harus mampu melindungi masyarakatnya dengan segenap kemampuan yang ada, dengan segenap kewenangan yang ada, sebagaimana Nabi Zulkarnain melakukannya terhadap penduduknya, terhadap masyarakatnya. Yang ketiga, tentunya semangat berjihad, semangat berusaha, semangat berdakwah yang tidak pernah padam, tidak pernah berkurang, meskipun harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, meskipun harus melakukan perjalanan yang panjang, tetapi tentunya dakwah itu, semangat dakwah itu tetap ada, tetap kuat, sehingga Allah memberikan pertolongan dalam setiap perjalanan. Allah menganugerahkan rahmat kepada siapapun yang bergerak atau berangkat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat mengaji semuanya, dari sini mari kita belajar tentang menjadi seseorang yang adil, menjadi seseorang yang bijak, menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang senantiasa berada di jalan Allah, apapun resikonya, apapun konsekuensinya. Semoga di penghujung Ramadan ini kita senantiasa bisa mengamalkan nilai-nilai agama kita, agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mudah-mudahan bisa menghadirkan semangat Zulkarnain di dalam kehidupan kita sebagai siswa, sebagai santri, sebagai anak, sebagai orang tua. Tentunya ini menjadi hal yang baik, hal yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita, untuk kebaikan kita di dunia dan kelak di akhirat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan mengarahkan kita kepada jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.